Hai guys, selamat datang lagi di YouTube channelku. Di video kali ini aku mau membagikan caraku menyeting Sony AX43 ini. Ini versiku ya guys, jadi mungkin orang lain bisa saja berbeda. Jadi buat kalian, buat teman-teman yang masih kebingungan cara menyeting camcorder ini, tonton terus video ini sampai akhir. Ya, di awal membeli kamera ini pasti kalian akan disuruh men-setting jam, lokasi, dan tanggal. Jadi sesudah kalian setting itu, kalian akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Di sini ada shooting mode. Untuk shooting mode sendiri ada movie, foto, time lapse, high speed recording. Jadi sudah cukup jelas. Kita pilih movie, kemudian di movie kalau kita pencet menu ada pilihan lagi seperti ini. Kita lihat dulu yang bagian kamera atau mic. Nah, di sini white balance, pasti kalian semua sudah tahu white balance. Jadi untuk mengatur temperatur warnanya seperti apa, mau agak kebiruan atau kekuningan, pilihannya cuman ada 4 di sini: auto, indoor, outdoor, sama one push. Yang paling enak memang menggunakan one push. Jadi one push tinggal pencet set di kiri ini. Dia akan secara otomatis mengatur white balance sesuai yang dia lihat. Meskipun kalau aku lihat sih ini terlalu biru. Jadi terserah kalian mau milih yang mana. Sementara kita tinggalkan di auto aja dulu. Kemudian spot meter auto saja. Spot focus auto. Exposure-nya auto, fokusnya auto, iris-nya auto. Di kamera ini sebenarnya agak percuma juga menyeting iris. Untuk teman-teman yang belum tahu iris sama dengan aperture, jadi bukaan lensanya seberapa lebar. Dan untuk di kamera ini sih menurutku percuma juga menyeting iris, meskipun dilebarkan lebar-lebarnya juga tidak akan mendapatkan background blur karena sensor kamera ini kecil. Jadi kita tinggalkan auto saja. Kalau aku lebih suka di auto. Kemudian shutter speed ini yang lebih penting. Kita mesti atur shutter speed secara manual. Jadi karena ini aku menggunakan frame rate 25, shutter speednya aku setting 2 kali dari frame rate. AGC limit ini auto gain control. Gain kalau di camcorder sama dengan ISO di kamera foto. Tidak perlu di limit, tidak masalah. AE shift kita off-kan aja, white balance shift kita off-kan aja, low lux kita off-kan aja. Kemudian scene selection kita pilih auto, picture effect off, cinematone. Kalau aku lebih suka cinematone di on karena warnanya aku lebih suka tidak sekontras. Kalau off, nah ini perbandingannya on dan off, tidak sekontras off, juga tidak saturasinya juga tidak setinggi yang off. Jadi cinematone kalau aku lebih suka on. Selera terserah teman-teman. Fadernya off, steady shot aku setel di aktif. Digital zoom lebih baik off karena kalau menggunakan digital zoom akan mengurangi kualitas gambar kita. Beda dengan optical zoom yang memang zoomnya itu dari lensa. Kalau digital zoom, zoomnya gambarnya sebenarnya kita crop seperti itu aja. Filter protektor tergantung teman-teman. Kalau menggunakan ND filter di depan bisa diatur on, tapi kalau enggak diatur off saja. Berhubung aku tidak menggunakan ND filter di kamera ini, aku setel filter protektornya di off. Smile sensitivity-nya normal smile. Kemudian ini di sesi microphone, my voice cancelling. Kalau kalian mau bicara dengan posisi kamera seperti ini lebih baik off. Tapi kalau tidak mau suara kalian terdengar dengan jelas, lebih baik di on-kan saja. Built-in zoom mic. Nah, ini kalau mau ala-ala shotgun mic itu ya, di on-kan aja, tapi kalau enggak juga di off-kan saja. Kemudian auto white noise reduction tergantung keadaan sih. Kalau nggak ada angin seperti saat ini lebih baik off. Karena dengan adanya auto white noise reduction ini sebenarnya mengurangi kualitas audio kita. Tapi kalau sedang angin yang kencang, kita lebih baik aktifkan aja fitur ini. Kemudian auto recording level. Nah, untuk ini lebih baik sebenarnya manual. Tergantung orang yang kita rekam.
besar kecilnya suaranya. Jadi kita lebih baik setting secara manual untuk di audio recording level ini. Kemudian my button ini penting. Nah, di sini ada 3 di kiri, kalau kita bisa lihat ada 3 tombol shortcut untuk settingan kita. Jadi kalau aku atur di yang pertama kualitas gambarnya HD atau 4K, jadi memudahkan aku kalau aku lagi mau merekam 4K atau high definition HD. Kemudian di bawah aku setel white balance supaya aku juga cepat mengatur white balance karena itu penting buatku. Kemudian yang ketiga aku tempatkan settingan shutter speed. Jadi aku ingin agar aku dapat menyeting shutter speedku dengan cepat. Jadi kalau aku pindah ke mode perekaman high frame rate yang butuh frame rate 120 fps, 100 fps, otomatis kan aku harus mengubah settingan shutter speedku. Grid line-nya aku on kan karena ini penting untuk framing kita. Display settingnya terserah mau auto atau mau always on. Untuk zebra ini kalian bisa aktifkan atau nonaktifkan. Untuk saat ini aku nonaktifkan, tapi kalau kalian ingin exposure-nya lebih presisi, terutama di bagian highlight-nya, kalian lebih baik mengaktifkan zebra ini. Speaking aku off kan, kemudian audio level display tentu saja mesti on supaya kita bisa memonitor besar kecil audio yang kita rekam menggunakan kamera ini. Kemudian kita beralih ke bagian image quality. Di sini tidak banyak menu, hanya ada 4 frame rate. Nah, di sini frame rate favoritku 25 fps saja. Terserah kalian, kalau kalian mau merekam 50 fps juga nggak masalah, tapi kalau aku lebih suka frame rate 25 atau 24 fps. Dual video recordingnya aku off kan. Untuk file formatnya aku lebih suka menggunakan file format XAVCS karena file ini memberikan data yang lebih banyak, tentu saja dengan memakan memori yang lebih banyak juga. Untuk teman-teman yang mau merekam dengan 4K, tinggal pilih aja XAVCS 4K. Nah, untuk image size-nya ketika foto, aku sebisa mungkin menggunakan resolusi yang paling besar. Jadi di sini resolusi 8,3 megapiksel karena yang paling besarnya itu. Kita beralih ke, aku rasa wireless, playback, dan edit tidak ada yang perlu diutak-atik. Kemudian kita ke setup. Di setup ada format. Jadi teman-teman kalau memasukkan memory card yang baru atau memory card yang memang dikhususkan untuk kamera ini, lebih baik kalian format dulu memory card kalian supaya optimal dan tidak ada kendala di kemudian hari. File numbernya series saja. Data code off. Untuk volume aku lebih suka volume maksimal, jadi aku bisa mendengarkan volume playback dengan lebih jelas. Bipnya aku off kan. Untuk monitor brightness lebih baik bright. Kemudian recording lamp-nya on kan saja supaya kita tahu ini sedang rekam atau tidak. Power on with monitor. Jadi untuk ini kalau kita membuka LCD-nya, kamera kita akan juga ikut menyala. Jadi terserah kalian mau menggunakan fitur ini atau tidak. 24p mode ini menurutku tidak perlu karena kamera-kamera Sony agak ribet mengganti 25 dan 24p. Jadi aku sarankan ini tidak perlu diutak-atik. Ya, sudah ini aja yang perlu disetting kalau menurutku. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang masih kebingungan dalam menyeting kamera ini. Kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang masih membingungkan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya dan God bless you.